Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Nurhaliza, Hayat Ismail Munadi, Fani Nabila Sukbiana, Miftahul Abian, dan Zaidatun Najihah yang akan mempresentasikan sejarah perkembangan Islam di Afrika. Selanjutnya masuk pada materi yang pertama, yaitu Afrika. Afrika merupakan benua terluas nomor 2 setelah Asia, yaitu sebesar 20% dari seluruh total daratan di bumi. Penduduk Afrika mencapai 1/7 dari populasi dunia. Sebutan bagi penduduk Afrika biasa dikenal dengan bangsa Berber dan juga bangsa Negro. Bangsa Negro ini sangat maju, bahkan mendominasi jumlah penduduk di benua Afrika. Salah satu bagian daerah di benua Afrika yaitu Afrika Utara, di mana budaya dan penduduknya berbeda dengan daerah-daerah di Afrika lainnya. Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat yang bersifat kesukuan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menganut sistem patriarki. Penduduk Afrika Utara sebagian besar termasuk ras kulit putih dan merupakan penutur bahasa Afro-Asia. Secara geografis, Afrika Utara merupakan wilayah bergumul. Dalam terminologi Arab, daerah Ifriqiyah merupakan bagian dari Afrika Utara, yaitu wilayah Libya, Tunisia, Aljazair, dan juga Maroko. Seluruh wilayah tersebut oleh orang-orang Arab dikenal dengan sebutan Al-Maghribi. Selanjutnya, penyebaran Islam di Afrika. Penyebaran Islam bermula pada saat Nabi Muhammad mengadakan kontak pertama kali antara Islam dan Afrika, yaitu saat setelah para sahabat hijrah ke Habasyi dan mendapat sambutan baik dari Raja Najasyi maupun penduduk setempat. Yang kedua, penyebaran Islam dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang mengutus Panglima Amr bin As yang berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan tentara Bizantium dan mendirikan kota Fustat sebagai ibu kota Afrika. Yang ketiga, penyebaran Islam dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang mengirim Abdullah bin Sa'ad yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah sampai ke daerah Chaldea, yaitu ibu kota Romawi di Afrika. Yang keempat, melanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengutus Uqbah bin Nafi menjadi gubernur Afrika pada tahun 696 Masehi. Pada masa ini, penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat, di mana Uqbah ini dapat membersihkan pengacau dan memulihkan keadaan di Afrika. Masuknya Islam ke Afrika, khususnya Afrika Utara, merupakan momen penting bagi masa depan Islam di benua Afrika dan daratan Eropa yang selama ini berada di bawah kekuasaan agama Kristen. Afrika Utara merupakan pintu masuk dari sentral penyebaran Islam. Bukti kemajuan Afrika Utara dalam peradaban Islam salah satunya dalam bidang intelektual. Contohnya seperti Ibnu Battuta dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya, hambatan. Perjalanan panjang penyebaran Islam di Afrika tidak serta-merta berjalan dengan mudah, akan tetapi melalui beberapa rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, hambatan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bangsa Berber. Bangsa Berber memanfaatkan pergolakan politik pada saat itu untuk melakukan pemberontakan. Yang kedua ada pemboikotan, yaitu orang Berber di bawah pimpinan Qusaylah bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah di Tauzan. Yang ketiga ada penjajahan, seperti keinginan bangsa Romawi untuk merebut wilayah Afrika Utara. Nah, selanjutnya ada peradaban Islam di Afrika. Yang pertama ada penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua ada perkembangan bidang administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga ada toleransi beragama, kelembutan, dan keadilan.
Selanjutnya ada dinasti yang mewarnai Islam di Afrika. Yang pertama ada dinasti Idrisiyah, yang kedua ada dinasti Rustamiyah, yang ketiga ada dinasti Al-Qaidiyah, yang keempat ada dinasti Murabitun, yang kelima ada dinasti Al-Muwahhidun, dan yang keenam ada dinasti Fatimiyah. Dinasti ini berdiri bermula menjelang abad ke-10 pada tahun 597 Hijriah sampai atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian pindah ke Mesir. Dinasti Fatimiyah beralih Syiah Islamiyah dan didirikan oleh Syahid bin Husain al-Salamiyah dan bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Pada awalnya, Syiah Islamiyah tidak menampakkan gerakan secara jelas. Baru pada masa Abdullah bin Maimun yang mentransformasikan ini sebagai sebuah gerakan politik keagamaan dengan tujuan menegaskan kekuasaan Fatimiyah secara rahasia, yang mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya Bani Fatimiyah. Pergantian kepemimpinan pasca kematian Abdullah bin Maimun, tampak kepemimpinan dijabat oleh Abu Abdullah al-Husain. Melalui propaganda, ia mampu menarik simpati suku Khitaman dari kalangan Berber yang bermukiman di daerah Kabylie untuk menjadi pengikut setia. Syiah Islamiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tubuh pemerintahan dijabat Al-Said ibn Husain al-Ismailiyah yang menggantikan Abdullah al-Husain. Di Afrika Utara, kekuasaan mereka segera menjadi besar. Pada tahun 909 Masehi, mereka dapat menguasai dinasti Rustamiyah dan Tahret serta menyerang Bani Idris dan di Maroko. Dinasti Fatimiyah ini akhirnya makin berkembang dalam berbagai aspek kehidupan karena ditopang dengan kekuasaan yang luas. Lalu ada perintis dinasti Fatimiyah, yaitu yang pertama Abu Sufyan, Al-Hasan bin Al-Qasim, Abdullah bin Ali bin Ahmad, dan yang kedua adalah Abdullah Al-Husain bin Ahmad Asy-Syafi'i. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam. Yang pertama ada di dalam bidang keilmuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Fatimiyah sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah membangun Masjid Al-Azhar yang pada akhirnya mencakup kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah juga memulihkan kebudayaan Islam yang ada, karena dinasti Fatimiyah memainkan peran yang sangat penting dalam melestarikan warisan budaya Islam dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan juga seni. Mereka mendukung lembaga-lembaga pendidikan termasuk universitas dan perpustakaan. Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh Khalifah Al-Mu'izz bin Allah adalah salah satu contoh terkenal dari dukungan ini dan telah menjadi salah satu pusat pembelajaran Islam yang paling terkemuka di dunia. Kemudian ada juga pengembangan arsitektur dan seni. Dinasti Fatimiyah terkenal karena kontribusi mereka terhadap seni dan arsitektur Islam. Mereka membangun berbagai monumen indah seperti masjid-masjid Fatimiyah di Kairo dan Menara Hijau. Gaya arsitektur Fatimiyah mencakup penggunaan batu bata, keramik berwarna-warni,
dan desain geometris yang rumit. Hal inilah yang menciptakan sebuah estetika yang unik. Dinasti Fatimiyah memperkenalkan sistem administrasi yang canggih dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan mereka. Mereka membagi wilayah mereka menjadi provinsi dan mendirikan lembaga-lembaga pemerintah yang kuat yang membantu mengatur dan mengelola negara mereka dengan baik. Kemudian yang kedua ada di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan ini, mereka berdagang dengan cara mengunjungi beberapa wilayah seperti Asia dan Eropa, juga sekitarnya di daerah Mediterania. Selama Medina Fatimiyah ini berlangsung, mereka menjadi pusat kota perdagangan di mana semua barangnya dikirimkan ke Mesir. Dinasti Fatimiyah memperkuat perdagangan di wilayah mereka dengan membangun pelabuhan dan infrastruktur perdagangan yang baik. Mereka juga mencetak uang koin dengan inovasi dalam teknologi cetakan koin yang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Dinasti Fatimiyah, khususnya ketika di bawah beberapa penguasa, dikenal karena kebijakan toleransi beragama mereka. Mereka memberikan perlindungan dan kebebasan beragama kepada komunitas Kristen dan Yahudi yang banyak membantu dalam bekerja sama antara agama dan pertukaran budaya yang ada. Meskipun dinasti Fatimiyah memiliki kontribusi yang positif terhadap peradaban Islam, mereka juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk konflik dengan kelompok-kelompok lain dalam dunia Islam, terutama dengan kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan Seljuk. Pada akhirnya, dinasti Fatimiyah runtuh pada tahun 1170 Masehi ketika tentara Saladin merebut Kairo. Dan inilah yang menandai akhir dari pemerintahan Bani Fatimiyah. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Thamid Abu Daud yang bergelar Al-Mu'izz, yang berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahannya ke Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan adanya kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Indikatornya adalah banyaknya bangunan fisik seperti masjid, rumah sakit, penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu-lampu, dan pusat perbelanjaan. Pada masa ini pula berkembang berbagai jenis perusahaan dan kerajinan seperti tenunan, keramik, perhiasan emas, dan perak. Kemudian ada juga peralatan kaca, ramuan, serta obat-obatan. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah dapat dilihat dari beberapa khalifah yang paling berpengaruh di dalam dinasti ini. Yang pertama ada khalifah pertama, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi Billah. Ia adalah pendiri dinasti dan mengalami masa awal pembangunan basis kekuatan Fatimiyah. Selama pemerintahannya, ia mendirikan ibu kota baru, yaitu Al-Mahdiyah di Tunisia. Selanjutnya ada di khalifah keempat, yaitu Al-Mu'izz bin Umar, salah satu penguasa paling berpengaruh dari dinasti ini. Al-Mu'izz mengalami masa kejayaan dalam berbagai aspek. Ia memindahkan ibu kota dinasti dari Tunisia ke Kairo di Mesir dan mendirikan Universitas Al-Azhar. Di bawah pemerintahannya, dinasti mencapai puncaknya di dalam bidang seni, arsitektur, dan bidang ilmu pengetahuan. Kemudian ada di khalifah ke-6, yaitu Al-Hakim bin Amr Allah. Al-Hakim, meskipun penuh dengan kontroversinya, memerintah selama masa ketika Fatimiyah mencapai ekspansi terbesar wilayahnya. Ia mengklaim status ilahi dan memulai sejumlah kebijakan kontroversial seperti penindasan beberapa komunitas agama. Meskipun begitu, ini adalah masa di mana wilayah dinasti mencapai sejumlah puncak sejarahnya.
Kemudian yang terakhir ada khalifah ke-9, yaitu Al-Muntasir Billah. Ia adalah khalifah yang memerintah selama periode ketika ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam berkembang pesat di bawah perlindungan dinasti Fatimiyah. Karya-karya besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, termasuk matematika dan astronomi, berkembang selama masa pemerintahan Al-Muntasir Billah. Selanjutnya ada penyebab kemunduran dari dinasti Fatimiyah tersendiri. Faktor dari kemunduran dinasti Fatimiyah dibagi menjadi 2 faktor, yaitu terdapat yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran Khilafah Fatimiyah dengan cepat terjadi setelah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz yang digantikan oleh putranya Abu Ali Mansur Al-Hakim yang baru berusia 11 tahun. Pemerintahannya ditandai dengan tindakan-tindakan kejam yang menakutkan. Ia membunuh beberapa orang wazirnya, menghancurkan beberapa legenda Kristen dan tindakan lainnya. Pada tahun 1021 Masehi, Al-Hakim dibunuh di Katom oleh suatu konspirasi yang dipimpin oleh saudaranya sendiri yang bernama Sitaluk. Kebijakan politik Al-Hakim itu menimbulkan rasa benci kaum Zini dan Muslim Syiah. Lalu pada 1021 sampai 1035 Masehi, anaknya Abu Hasan Ali Al-Zahir naik tahta ketika masih berumur 16 tahun. Sebagai orang yang cukup piawai, ia berhasil kembali menarik simpati kaum Zini. Namun tidak lama kemudian ia jatuh sakit dan meninggal dunia pada 1035 Masehi. Sampai dengan Al-Adid, Khalifah Fatimiyah yang paling akhir, meninggal dunia pada 10 Muharram 1171 Masehi. Faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan dinasti Fatimiyah dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah lemahnya kekuasaan pemerintah. Menurut Ibrahim Hasan, para khalifah tidak lagi memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan oleh para pendahulu mereka ketika mereka mengalahkan tentara barbar di Taiwan. Penunjukan khalifah yang mewah menjadi penyebab utama hilangnya semangat untuk berekspansi. Yang kedua, para khalifah kurang cakap dalam perintah, sehingga roda pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan kebanyakan khalifah yang diangkat masih relatif muda. Inilah yang membuat mereka kurang cakap dalam mengambil kebijakan. Tragisnya, mereka ibarat boneka di tangan para wazir, karena peranan wazir begitu dominan dalam menentukan pemerintahan. Fenomena tersebut muncul pasca wafatnya Al-Aziz. Yang ketiga, perpecahan dalam tentara militer. Dalam militer, kekuatan memiliki 3 elemen. Salah satunya adalah orang-orang harba yang berpartisipasi dalam pembentukan dinasti Fatimiyah, lalu Turki, dan kekuatan nasional Sudan yang dibawa oleh Khalifah Mustasim. Ketiga faktor tersebut selalu bersaing satu sama lain dan terkadang terjadi perang. Perang terbuka yang paling mengerikan adalah antara orang Turki dan orang barbar. Kemudian faktor kemunduran dinasti Fatimiyah secara internal itu terdapat politik Fatimiyah yang keras terhadap masyarakat Sunni di Mesir untuk menganut dan mengakui ajaran Syiah. Pada awal kekuasaannya, penguasa Fatimiyah tampak bertindak arif, toleran, dan membebaskan penduduk menganut kepercayaannya. Hal ini tentu saja menimbulkan simpati masyarakat yang mayoritas Sunni. Namun pada perjalanan berikutnya, propaganda untuk menganut pemahaman Syiah pada masyarakat mulai tampak menonjol. Lalu faktor eksternal yang menyebabkan munculnya dinasti Fatimiyah adalah menguatnya kekuasaan Nur al-Din al-Zanki di Mesir. Nur al-Zanki adalah penguasa Suriah yang masih berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Popularitas al-Zanki menonjol pada saat ia mampu mengalahkan pasukan tentara salib atas permohonan Khalifah al-Zahir yang diangkat menjadi khalifah dalam usia yang masih sangat muda. Ia merasa tidak mampu menghadapi tentara salib. Khalifah al-Zahir lalu wazirnya, itu Semar, meminta bantuan kepada Nuruddin al-Zanki, penguasa Sunni yang dibawa kekuasaan Baghdad. Nuruddin mengirim pasukan ke Mesir
ekspansi tentara Masawi Mesir. Kemudian kekuasaan Khazraj direbut oleh wazirnya Islamar. Tetapi itu sekarang kemudian dibunuh dan Khazraj juga terbunuh secara misterius. Kemudian naiklah Al-Faiz, anak Khazraj yang berusia 4 tahun sebagai khalifah. Khalifah kedua ini meninggal dalam usia 11 tahun dan digantikan oleh sepupunya Al-Hadid yang baru berumur 9 tahun. Dan pada tahun 1667 Masehi, pasukan Muhyiddin Azaki untuk kedua kalinya kembali memasuki Mesir di bawah pimpinan dan Salahuddin. Kedatangannya kali ini tidak hanya membantu melawan Salib, tetapi juga untuk menguasai Mesir. Daripada Mesir dikuasai dengan Salib, lebih baik mereka yang menguasainya. Akhirnya pasukan Muhyiddin berhasil mengalahkan tentara Salib yang menguasai Mesir. Sejak itu, kedudukan Salahuddin di Mesir terus berkembang. Selanjutnya, ia mendapat dukungan dari masyarakat yang mayoritas itu Sunni. Peristiwa ini menyebabkan mengangkatnya Nuruddin Al-Zaki dan panglimanya Salahuddin Ayyubi. Puncaknya terjadi pada masa perdagangan Al-Hadid. Pada masa pemerintahannya, Salahuddin dianggap menjadi wazir Mesir oleh Khalifah keduanya. Salahuddin memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah di Mesir dengan Sunni serta memerangi orang-orang Franka dalam perang salib tersebut. Hingga akhirnya ketika dinasti Fatimiyah semakin lemah setelah Khalifah Al-Hadid yang terakhir wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mulai menjalankan kekuasaan keagamaan maupun politiknya secara penuh dan mendirikan dinasti Ayyubi yang berpusat di Kairo, Mesir dari tahun 1171 sampai 1250 Masehi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan, penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyiah mendapatkan sambutan baik dari Raja Najasyi maupun penduduk setempat. Perjalanan panjang penyebaran Islam tidak serta-merta berjalan dengan mudah, akan tetapi melalui beberapa rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar. Adapun dinasti yang muncul untuk mewarnai Islam di Afrika itu seperti dinasti Fatimiyah yang merupakan salah satu dinasti yang pada awalnya sebenarnya dari daerah provinsi dan berada di bawah naungan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang merupakan dinasti yang memiliki kekuasaan yang sangat luas sehingga membuat banyak dari ibu kota provinsi tersebut mulai menandakan eksistensinya dan ingin pemisahan dari sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.